teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita sebelumnya. Sebelum itu siapkan kopi kalian dan kencangkan celana dalam, siapkan hati dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nah, tanpa basa-basi yuk let's go, kita ke alur ceritanya. Xiao Yan mendekati dan menghampirinya karena dia bisa merasakan doki dari orang tersebut. Saat Xiao Yan bertatap muka dengannya, dia adalah orang yang disebut Bai San. Bai San lalu berkata, tinggalkan Sun Er. Mendengar itu Xiao Yan tertawa pelan, orang lemah tidak memiliki kesempatan untuk memiliki Sun Er, ucap Bai San. Seketika dia langsung menyerang Xiao Yan. Jenis serangan Bai San adalah dou petir. Mirip dengan kakak kedua Xiao Yan, tidak lama kemudian Sun Er yang dapat merasakan adanya keributan yang terjadi, dia lalu keluar dan berkata, Bai San, apa yang kamu lakukan? Ucap Sun Er. Ini bukan apa-apa, saya hanya ingin mencoba sedikit kehebatan dari junior Xiao Yan. Sun Er, mengapa kamu harus begitu cemas dengan kemampuan junior Xiao Yan? Bagaimana dia bisa beradaptasi di dalam kompetisi kualifikasi akademik dalam jika dia bahkan tidak mampu untuk memblokir pukulanku? Ucap Bai San sambil tertawa. Hei Bai San, saya hanya memperlakukan Anda dengan hormat karena saya menghormati Anda sebagai senior, namun jika Anda terus menyebabkan masalah yang tidak masuk akal dengan cara ini, jangan salahkan saya jika saya bertindak tidak sopan kepada Anda, ucap Sun Er. Mendengar itu wajah Bai San mulai menjelek. Sejak dia mengenal Sun Er, hubungan mereka mungkin tidak bisa dibilang terlalu dekat, tetapi berdasarkan apa yang dia pikirkan, dia dan Sun Er setidaknya bisa dianggap sebagai teman. Namun ketika dia mendengar Sun Er menggunakan nada mengancam seperti itu, dia tidak bisa menahan emosi di dalam hatinya. Ekspresi Bai San kini jauh menjadi lebih cemburu. Dia berkata, jika Anda seorang pria maka jangan hanya bersembunyi di belakang seorang wanita saja, ucap Bai San. Sun Er lalu berkata, Bai San, sebaiknya kamu tidak berlebihan, ucap Sun Er dengan marah. Sun Er, lebih baik kamu tidak perlu ikut campur dan melihatnya saja, tidak apa-apa, ini adalah cara para pria untuk menyelesaikan masalah, ucap Xiao Yan. Mendengar itu sontak Sun Er yang berada di depan Xiao Yan untuk menghalangi serangan Bai San. Seketika dia membalikkan tubuhnya untuk melihat senyum di wajah Xiao Yan. Dengan pemahamannya tentang Xiao Yan, dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, dia akan sangat serius. Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mundur selangkah. Xiao Yan lalu berkata, apakah kamu ingin bertarung denganku? Ucap dari Xiao Yan. Lalu Bai San menjawab, aku tidak keberatan jika kamu mau. Ucap dari Bai San. Di sisi lain instruktur Rowling yang merasakan adanya keributan di luar, akhirnya dia keluar dan sebelum pertarungan mereka terjadi, dia lalu berkata, murid Bai San, tindakan sembronomu kali ini melanggar peraturan akademik. Jika Anda ingin menantang Xiao Yan, Anda bisa menunggu sampai kompetisi kualifikasi tiba dengan cara Anda yang datang diam-diam di malam hari. Tidak hanya tindakan Anda yang melanggar aturan, tetapi reputasi Anda juga akan tercoreng, ucap instruktur Rowling. Melihat bahwa instruktur Rowling juga keluar, Xiao Yan lalu menggelengkan kepalanya dan dia kemudian menarik tangan Sun Er perlahan berjalan menuju rumah. Melihat itu Bai San berkata, Xiao Yan, saya harap Anda tidak akan tersingkir dari kompetisi kualifikasi. Yang lemah tidak berhak mendapatkan apapun. Ketika saat itu tiba, saya juga berharap Anda tidak akan terus hanya bersembunyi di balik seorang wanita saja. Seorang pria yang bisa membuat Sun Er tertarik seharusnya tidak menjadi seorang pengecut sepertimu, ucap dari Bai San. Mendengar ucapan dari Bai San itu, seketika suara angin kencang tiba-tiba terdengar, sebuah kekuatan dari tubuh Xiao Yan melonjak. Benda batu melayang ke arah wajah Bai San. Lalu Xiao Yan berkata, bisakah kamu tidak bertele-tele seperti wanita Anda? Bai San kan salah satu orang terkenal di akademi ini, bukan? Tapi menurut saya Anda hanya orang biasa saja. Anda mungkin orang yang sangat berpengalaman dalam hal kecemburuan. Anda tidak perlu memberitahu saya kata-kata tidak berguna itu. Kita akan bertemu satu sama lain di kompetisi kualifikasi, ucap Xiao Yan. Mendengar itu Bai San lalu berkata, apakah kamu akan meninggalkan Sun Er jika kamu kalah melawanku? Ucap Bai San. Xiao Yan lalu menjawab, apakah kamu yakin dipanggil Bai San dan bukan Bai bodoh? Ucap Xiao Yan sambil menggelengkan kepalanya dan menarik Sun Er yang tertawa. Lalu mereka masuk ke dalam rumah instruktur Rowling dan meninggalkan Bai San sendirian. Sun Er, apakah kamu hidup dengan baik selama 2 tahun terakhir ini? Ucap Xiao Yan. Tangan halus Sun Er kemudian memegang tangan Xiao Yan saat dia dengan lembut mengangguk. Xiao Yan perlahan mengusap rambut hitam dan lembut Sun Er, lalu kemudian Xiao Yan berbicara tentang peristiwa yang dia lalui setelah meninggalkan kota Wutan satu persatu. Mulai dari meninggalkan kota Wutan City, memasuki Magical Base Mountain dan menerobos gurun menciptakan kekacauan.
Memasuki ibu kota merekomendasikan semua orang selama Alchemist Grand Meeting, mendaki Gunung Mystic Cloud dan mengalahkan Nalayan Ran, melawan seluruh sekte Mystic Cloud sendirian dan membunuh Dong Huang Penatua Mystic Cloud. Semua kisahnya selama 2 tahun ini diceritakan kepada Sun Er secara perlahan. Sun Er yang memegang tangan dan menatap Xiao Yan dengan penuh rasa kekaguman. Meskipun Sun Er telah mengetahui sebagian besar peristiwa itu, dia masih merasakan kegelisahan di hatinya ketika dia sekali lagi mendengarkan Xiao Yan menceritakannya. Sun Er tahu bahwa Xiao Yan menjalani hidupnya selama 2 tahun ini dengan pahit dan penuh perjuangan. Benar-benar tidak terduga bahwa Yun San dari Sekte Mystic Cloud sebenarnya masih hidup. Itu benar-benar melebihi harapan saya, ucap Sun Er sambil menghela nafas dan berkata ini memang cukup merepotkan. Lalu Xiao Yan berkata kembali, Sun Er, ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan dengan jujur, karena ini sangatlah penting, ucap Xiao Yan. Mendengar itu seketika Sun Er dia melihat wajah Xiao Yan menjadi serius. Dia segera mengangguk dan berkata, selama aku tahu Sun Er secara alami tidak akan menyembunyikan apapun yang ingin Xiao Yan ketahui. Setelah saya berhasil meninggalkan Sekte Mystic Cloud, saya khawatir Sekte Mystic Cloud akan melibatkan klan Xiao saya karena kemarahan mereka. Akhirnya memang seperti itu ketika saya kembali ke kota Wutan, klan Xiao telah menerima penindasan yang kejam dari para penetua pertama Sekte Mystic Cloud. Bukankah Sekte Mystic Cloud ini terlalu berani? Lalu apa yang terjadi kepada klan Xiao? Ucap dari Sun Er. Kerusakan besar terjadi dan klan Xiao hampir musnah. Sejak hari itu ayah saya hilang karena ulah dari 3 tetua Sekte Mystic Cloud. Paman Xiao Zhan menghilang. Wajah Sun Er tiba-tiba menjadi serius untuk pertama kalinya. Dia lalu berkata, saya pikir Paman Xiao Zhan seharusnya disandra di tangan Sekte Mystic Cloud. Benarkan? Ucap Sun Er. Menurut saya tidak, karena penutup pertama dari Sekte Mystic Cloud yang mengejar ayah telah aku bunuh. Sebelum dia mati dia mengatakan bahwa ketika dia mengejar ayah, anehnya ayah tiba-tiba menghilang dari penglihatan mereka, ucap Xiao Yan. Hilang? Maksudmu hilang begitu saja? Ucap dari Sun Er. Betul sekali, dia menghilang di bawah mata penutup pertama dari Sekte Mystic Cloud yang sedang mengejarnya. Kurasa ayah mungkin menghilang sendirian atau sebaliknya dia ditangkap oleh orang yang kuat yang misterius, ucap Xiao Yan. Orang kuat yang misterius apa yang Xiao Yan ingin tanyakan pada Sun Er, ucap Sun Er. Sun Er, aku tahu bahwa kamu bukan keluarga dari klan Xiao dan latar belakangmu juga sangat kuat. Saya juga tidak tahu persis hubungan seperti apa dengan kekuatan yang berada di belakang Anda dengan klan Xiao. Tetapi saya memiliki beberapa sumber informasi sendiri, oleh karena itu saya kira hilangnya ayah mungkin terkait dengan faksi di belakang Anda, ucap Xiao Yan. Saya percaya kepadamu bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu, namun saya perlu menemukan jaminan bahwa ayah saya aman, kalau tidak saya tidak akan bisa hidup tenang, ucap dari Xiao Yan. Kata-kata Xiao Yan barusan menyebabkan wajah Sun Er menjadi sedikit berubah. Beberapa saat kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan terjadi, itu pasti bukan tindakan mereka. Mereka dan klan Xiao memiliki perjanjian tertentu, karena itu mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu hal yang memalukan seperti menangkap seseorang dengan paksa. Oleh karena itu bahkan jika ada seseorang di antara mereka yang melakukan ini, dia akan menerima hukuman yang sangat berat, terlebih lagi karena orang itu mampu menangkap Paman Xiao Zhan di depan seorang Dong Huang tanpa membiarkan siapapun mengetahuinya. Kekuatan orang itu setidaknya harus ada di kelas Dousong. Selama periode waktu ini saya belum menerima berita apapun tentang ini, ucap Sun Er. Tapi apa gunanya orang kuat lainnya menangkap ayahku secara misterius? Apa manfaatnya bagi mereka? Hanya faksi di belakang Anda yang memiliki hubungan dengan klan Xiao. Saat ini yang saya ketahui, pada saat yang sama mereka juga memiliki kekuatan seperti ini. Xiao Yan Sun Er benar-benar tidak berbohong padamu. Faksi di belakangku memang memiliki beberapa ikatan dengan klan Xiao saat ini. Namun saya tidak dapat memberitahu Xiao Yan secara detail dan alasannya jika saya memberitahu Anda itu malah akan merugikan Anda. Namun mengenai masalah Paman Xiao Zhan, Sun Er meyakinkanmu bahwa pasti tidak dilakukan oleh mereka, ucap Sun Er dengan raut wajah yang sedih. Sepertinya ada beberapa rahasia di dalam klan Xiao yang belum bisa aku ketahui. Baiklah, karena Sun Er tidak mau mengatakan apa-apa, saya tidak akan memaksa Sun Er untuk mengatakannya jika itu benar-benar seperti yang Sun Er katakan dan ini tidak dilakukan oleh faksi di belakang Anda. Saya khawatir bahwa ayah saya hilang karena masih terkait dengan persoalan dari Mystic Cloud Sekte. Itu tampaknya tidak sesederhana yang kupikirkan, ucap dari Xiao Yan. Xiao Yan lalu berkata kembali, baiklah kamu bisa kembali dan istirahat dulu, besok masih ada kompetisi kualifikasi.
Kita kesampingkan dulu sementara masalah tentang ayahku meskipun saya tidak yakin dengan kondisinya saat ini. Setidaknya hidupnya tidak dalam bahaya. Aku harus segera mungkin meningkatkan kekuatanku, kalau tidak bahkan jika saya berhasil menemukan jejak ayah saya di masa depan, saya khawatir saya tidak bisa akan memiliki kekuatan untuk mengambilnya kembali, ucap Xiao Yan. Saya akan meminta seseorang untuk membantu menyelidiki masalah ini dan akan segera memberitahu Anda jika saya memiliki petunjuk. Xiao Yan, keke, akankah kamu menyalahkan Sun Er karena tidak memberitahu faksi di belakangku secara hubungan mereka dengan klan Xiao? Apakah dengan seperti itu kamu akan membenciku? Ucap Sun Er. Xiao Yan lalu tersenyum dan mengusap kepala Sun Er. Melihat itu Sun Er sedikit terkejut, senyum muncul di wajah cantiknya. Sun Er lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan melakukannya, karena itu aku percaya padamu. Ini sudah larut malam, istirahatlah, ucap Xiao Yan. Mendengar itu Sun Er menganggukkan kepalanya dan menatap Xiao Yan yang akan berjalan masuk ke kamarnya. Sun Er berpikir sambil merenung sejenak dan berbalik menuju kamarnya. Dia menutup seluruh jendela dan pintu kamarnya. Tiba-tiba gumpalan asap hitam muncul dan berubah menjadi seseorang. Orang itu adalah Ling Ying. Setelah itu dia berlutut di hadapan Sun Er. Lalu Sun Er berkata, Ling Tua, selidiki orang misterius yang terkait dengan hilangnya Paman Xiao Zhan. Selain itu kirimkan seseorang untuk menanyakan apakah ada jejak orang kuat misterius di dalam Kekaisaran Jiama. Saya juga membutuhkan informasi mengenai sekte mistik laut. Tanpa banyak basa-basi bayangan hitam itu langsung pergi dan mendengarkan perintah Sun Er. Ling Ying hanya mengangguk dan kemudian menghilang dari tempat itu dengan berubah menjadi bayangan gelap yang memudar. Dan film pun berakhir. Buat teman-teman, terima kasih yang udah selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, komen. Sampai berjumpa di video berikutnya. See you next time. And thanks bro.